Di sebuah kota bernama Polis, ketidakadilan merajalela. Para bangsawan memonopoli kekuasaan, sementara rakyat jelata tak memiliki suara. Kota ini, yang dulu menjadi simbol keadilan, kini penuh dengan ketimpangan. Di tengah kekacauan ini, seorang filsuf stoik bernama Kleon tinggal di sebuah rumah sederhana di sudut kota. Ia bukanlah orang yang haus kekuasaan, tetapi kebijaksanaannya menarik perhatian banyak orang. Setiap hari, ia duduk di pasar, mendengarkan keluh kesah warga, dan mengajarkan ketenangan serta kebijaksanaan. Suatu hari, seorang pemuda bernama Darius datang kepadanya. "Guru Kleon," katanya, "bagaimana mungkin kita membangun keadilan jika yang kuat selalu menindas yang lemah?" Kleon tersenyum. Demokrasi sejati tidak dimulai dari aturan yang dipaksakan, tetapi dari jiwa yang kokoh dan bijaksana. Jika rakyat ingin keadilan, mereka harus memulainya dari diri sendiri. Darius mengernyitkan dahi. "Apa maksudmu?" Kleon mengambil segenggam pasir dan membiarkannya jatuh dari tangannya. Seperti butiran pasir yang membentuk daratan, begitu pula individu-individu yang bijaksana membentuk sebuah negara yang adil. Jika rakyat belajar mengendalikan emosi, berpikir rasional, dan tidak diperbudak oleh kepentingan pribadi, mereka akan memilih pemimpin yang benar. Darius terdiam. Ia menyadari bahwa perjuangan tidak hanya tentang menggulingkan penguasa yang lalim, tetapi juga membangun dasar moral yang kuat dalam setiap individu. Darius mulai mengajarkan pemikiran Kleon kepada para pemuda dan pedagang di pasar. Mereka belajar untuk mengendalikan amarah saat berhadapan dengan pejabat korup, untuk tidak takut menghadapi ketidakadilan, dan untuk mencari solusi melalui kebijaksanaan, bukan kekerasan. Perlahan, semangat demokrasi mulai tumbuh di hati rakyat. Namun, tidak semua orang senang dengan perubahan ini. Para penguasa, yang terbiasa dengan kekuasaan mutlak, merasa terancam. Mereka mengutus seorang senator bernama Menandros untuk mengawasi Kleon dan murid-muridnya. Suatu sore, saat Kleon sedang berbicara kepada kerumunan di agora, Menandros datang dengan sekelompok prajurit. "Kleon," katanya dengan suara tajam, "kau mengajarkan rakyat untuk melawan hukum kota. Tidakkah kau tahu bahwa ketertiban harus dijaga, dan ketertiban datang dari tangan para pemimpin, bukan dari filosofi kosong?" Kleon tetap tenang. Ia memandang Menandros dengan mata penuh kebijaksanaan. "Ketertiban yang dipaksakan bukanlah keadilan, tetapi tirani yang menyamar," jawabnya. Seorang pemimpin yang bijak adalah yang menginspirasi rakyatnya untuk berpikir, bukan yang membungkam mereka dengan ketakutan. Kerumunan mulai bergemuruh. Beberapa berbisik, beberapa mulai meneriakkan dukungan. Menandros menyadari bahwa semakin lama Kleon berbicara, semakin banyak orang yang mulai mempertanyakan kekuasaan yang ada. Malam itu, di dalam istana, para penguasa berkumpul. Mereka tahu bahwa selama Kleon masih ada, benih demokrasi akan terus tumbuh. Salah satu penasihat berbisik kepada penguasa tertinggi, "Jika kita tidak bertindak sekarang, kita akan kehilangan segalanya." Sementara itu, di rumah sederhananya, Kleon berbicara dengan Darius. "Perjalanan menuju demokrasi bukanlah jalan yang mudah," katanya. "Akan ada rintangan, ancaman, bahkan mungkin pengorbanan. Namun, jika kita tetap teguh, keadilan akan menang." Di malam yang sunyi, ketika sebagian besar warga Polis terlelap dalam tidur mereka, di balik tembok istana, sebuah rencana busuk sedang disusun. Menandros berdiri di hadapan penguasa tertinggi, matanya menyala dengan ketidaksabaran. "Kita tidak bisa menunggu lebih lama," katanya tegas. "Kleon dan ajarannya telah meracuni pikiran rakyat. Jika kita biarkan, dalam waktu dekat, mereka akan menuntut hak mereka. Kita akan kehilangan kendali atas kota ini." Sang penguasa, seorang pria tua dengan wajah dingin, mengetuk-ngetukkan jarinya di meja marmer. "Apa yang kau usulkan?" tanyanya.
Menandros menyeringai. Kita tangkap Cleon dengan tuduhan menghasut pemberontakan. Kita adili dia di depan umum. Jika rakyat melihatnya sebagai pengkhianat, mereka akan kembali patuh kepada kita. Seorang penasihat lain menambahkan, dan jika pengadilan tidak cukup, kita punya cara lain untuk membungkamnya selamanya. Malam itu, prajurit-prajurit berpakaian hitam bergerak dalam diam menuju rumah Cleon. Cleon sedang duduk bersama Darius dan beberapa muridnya. Mereka sedang berdiskusi ketika suara langkah kaki terdengar di luar rumah. Darius langsung bangkit. "Waspada, Guru, ada sesuatu yang tidak beres," bisiknya. Pintu rumah didobrak dengan kasar, dan para prajurit bersenjata masuk. "Cleon!" seru seorang prajurit. "Atas nama penguasa polis, kau ditangkap karena menyebarkan ajaran yang mengancam ketertiban kota." Darius dan murid-murid lain ingin melawan, tetapi Cleon mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk tenang. Dengan tenang, ia berdiri dan berkata, "Jika keadilan yang sejati ingin dihancurkan dengan kekuatan, maka biarlah aku menjadi bukti bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanyalah tirani." Para prajurit membelenggu tangannya dan membawanya pergi. Darius menatap gurunya dengan campuran kemarahan dan kesedihan. Saat Cleon berlalu, ia berbisik, "Jangan biarkan kebijaksanaan mati bersama tubuhku." Malam itu, kabar tentang penangkapan Cleon menyebar ke seluruh kota. Beberapa merasa ketakutan, tetapi ada pula yang mulai melihat dengan jelas. Demokrasi tidak akan diberikan oleh penguasa, tetapi harus diperjuangkan oleh rakyatnya sendiri. Keesokan paginya, seluruh polis berbisik tentang penangkapan Cleon. Di pasar, di ganggang sempit, bahkan di istana, semua orang membicarakannya. Para penguasa ingin menjadikannya sebagai pelajaran bagi siapapun yang berani menentang mereka. Di alun-alun kota, sebuah panggung telah didirikan. Rakyat berbondong-bondong datang untuk melihat Cleon diadili. Di tengah panggung, Cleon berdiri dengan tangan terikat, tetapi wajahnya tetap tenang. Di depannya, Menandros dan para hakim duduk dengan angkuh. Menandros bangkit, suaranya bergema di seluruh alun-alun. "Cleon, kau dituduh menghasut pemberontakan dan melemahkan kepercayaan rakyat kepada penguasa yang sah. Apa yang kau katakan sebagai kebijaksanaan hanyalah kedok untuk merusak ketertiban. Apa pembelaanmu?" Cleon memandang kerumunan dengan tatapan lembut. "Aku tidak mengajarkan pemberontakan," katanya, suaranya tenang namun jelas. "Aku mengajarkan keberanian berpikir, keutamaan berbuat adil, dan pentingnya mengendalikan diri. Jika ajaran ini dianggap berbahaya, maka bukan aku yang harus diadili, melainkan sistem yang takut kepada kebenaran." Sorakan kecil terdengar dari kerumunan. Rakyat mulai berbisik, beberapa mengangguk setuju. Menandros menggertakkan giginya. Ia melihat ke arah penguasa, yang hanya duduk diam. Ia tahu bahwa Cleon harus dihancurkan sebelum rakyat semakin terpengaruh. "Cleon," katanya, "jika kau sungguh mencintai kota ini, maka kau akan tunduk kepada hukuman yang diberikan kepadamu. Apakah kau bersedia menerima keputusan yang diambil demi ketertiban?" Cleon menatap lurus ke mata Menandros. "Aku menerima segala konsekuensi dari kebenaran." Para hakim berpura-pura berdiskusi, tetapi keputusan sudah dibuat sejak awal. Salah satu dari mereka berdiri dan mengumumkan, "Cleon, kau dijatuhi hukuman pengasingan seumur hidup. Jika kau kembali ke polis, hukumanmu adalah kematian." Kerumunan gaduh. Beberapa rakyat marah, tetapi takut untuk bersuara. Darius, yang berdiri di antara mereka, mengepalkan tinjunya. Ia tahu bahwa ini adalah cara para penguasa untuk membungkam kebenaran tanpa membuat rakyat langsung memberontak. Cleon tersenyum kecil. Ia tahu bahwa ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Saat ia dibawa pergi,
Ia menoleh ke arah Darius dan berbisik, "Benih sudah ditanam. Kini, tugasmu untuk merawatnya." Darius mengangguk pelan. Ia mengerti bahwa perjuangan tidak berakhir dengan pengasingan Cleon. Demokrasi sejati harus diperjuangkan, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan keteguhan hati dan kebijaksanaan. Hari demi hari berlalu, sejak Cleon diasingkan dari polis. Para penguasa berharap rakyat akan melupakannya, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Kata-kata Cleon terus hidup di dalam hati mereka, berbisik di antara lorong-lorong pasar, di kedai-kedai kecil, dan dalam diskusi rahasia di bawah cahaya lilin. Di antara mereka, Darius menjadi pemimpin baru dalam pergerakan ini. Ia dan murid-murid Cleon berkumpul setiap malam di sebuah rumah tua di sudut kota. Mereka membaca ulang ajaran Cleon, mendiskusikan strategi, dan yang paling penting, membangun perubahan dari dalam. Ajaran Cleon bukan hanya tentang berbicara, kata Darius pada suatu malam. Kita harus menunjukkan bahwa rakyat bisa memimpin dirinya sendiri. Jika kita ingin demokrasi, kita harus menjadi contoh dari kebijaksanaan, keadilan, dan keberanian. Salah satu muridnya, seorang wanita bernama Lyra, mengangkat tangan. Tapi bagaimana kita bisa melawan mereka tanpa kekerasan? Mereka memiliki pasukan, harta, dan kekuasaan. Darius tersenyum. Bukan mereka yang harus kita lawan, tetapi ketakutan di dalam diri kita. Jika rakyat polis melihat bahwa kita bisa hidup lebih baik tanpa ketidakadilan mereka, mereka akan bergabung dengan kita. Murid-murid Cleon mulai menyebar ke seluruh kota. Mereka tidak melakukan pemberontakan, tetapi membantu rakyat dengan cara yang tak bisa dilakukan oleh penguasa. Mereka mengajari para pedagang cara berdagang dengan adil tanpa bergantung pada pajak yang berat. Mereka membantu petani yang dirugikan oleh kebijakan pemerintah. Mereka bahkan mendirikan sekolah kecil bagi anak-anak yang sebelumnya tidak mendapat pendidikan. Lama-kelamaan, rakyat mulai melihat bahwa ada cara lain untuk hidup, cara yang lebih adil, lebih manusiawi. Di sisi lain, Menandros dan para penguasa mulai gelisah. Mereka mengira dengan membuang Cleon, mereka telah membungkam perlawanan. Tapi kini, benih yang ditanamnya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Jika kita tidak bertindak, kata Menandros dalam sebuah pertemuan rahasia, maka dalam waktu dekat, rakyat akan lebih mendengarkan mereka dibanding kita. Salah satu penasihatnya mengusulkan, kita harus menciptakan ketakutan. Jika rakyat mulai percaya bahwa mereka bisa memerintah sendiri, kita harus menunjukkan kepada mereka apa yang terjadi jika seseorang melawan penguasa. Malam itu, pasukan dikirim untuk menangkap beberapa murid Cleon yang paling berpengaruh. Mereka menyerbu rumah-rumah, menangkap Lyra dan beberapa lainnya, lalu melempar mereka ke dalam penjara. Keesokan paginya, sebuah pengumuman mengguncang polis. Para pengkhianat yang menentang hukum akan dihukum mati. Di dalam sel penjara yang lembab, Lyra dan beberapa murid Cleon duduk dalam kegelapan. Rantai membelenggu tangan mereka, tetapi bukan hati dan pikiran mereka. Dari kejauhan, terdengar langkah para penjaga yang berpatroli. Kita tidak bisa tinggal diam, bisik seorang pemuda bernama Hector. Kita harus menemukan cara untuk melawan. Lyra menghela napas, menatap langit-langit yang dingin. Kita sudah melawan, Hector. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap tindakan yang kita lakukan, itulah perlawanan. Tapi sekarang, saatnya kita percaya bahwa yang di luar sana akan meneruskan perjuangan kita. Di luar tembok penjara, Darius bergerak cepat. Ia tahu bahwa eksekusi akan dilakukan dalam 3 hari. Bersama para pendukungnya, ia menyusun rencana untuk menyelamatkan Lyra dan yang lainnya. Namun, ia juga menyadari sesuatu. Ini bukan hanya tentang menyelamatkan beberapa orang. Ini adalah ujian terakhir bagi rakyat polis. Apakah mereka akan tetap diam,
atau akhirnya bangkit melawan ketidakadilan? Pagi yang mendebarkan menyelimuti Polis. Alun-alun kota dipenuhi rakyat yang datang untuk menyaksikan eksekusi. Di tengah panggung kayu, Lyra dan murid-murid Cleon berdiri tegak, tangan mereka terikat, tetapi wajah mereka tidak menunjukkan ketakutan. Menandros naik ke atas panggung, suaranya bergema, "Inilah hukuman bagi mereka yang berani mengkhianati hukum kota. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang mencoba menentang ketertiban." Namun, sebelum ia bisa melanjutkan, suara lain menggema dari tengah kerumunan. "Dan bagaimana dengan kalian yang mengkhianati rakyat?" Mata semua orang beralih ke sumber suara. Darius berdiri di antara kerumunan, dengan keberanian yang membakar. Di sekelilingnya, ratusan warga mulai berbisik, beberapa mengangguk setuju, dan beberapa lainnya mengepalkan tangan. Menandros menatapnya dengan marah. "Darius, kau berani menantang hukum di hadapan rakyat." Darius melangkah maju. "Aku tidak menantang hukum, aku menantang ketidakadilan. Apakah rakyat Polis akan terus membiarkan ketakutan menguasai mereka? Apakah kita akan terus diperintah oleh mereka yang hanya peduli pada diri sendiri?" Keheningan menyelimuti alun-alun. Lalu, satu suara terdengar dari kerumunan. "Bebaskan mereka." Lalu satu lagi, "Kami tidak akan diam lagi." Seperti api yang menyambar rumput kering, rakyat mulai berteriak, "Bebaskan mereka! Bebaskan mereka!" Menandros melihat ke sekeliling, wajahnya mulai memucat. Pasukan yang berjaga mulai ragu. Mereka tahu, jika mereka melawan rakyat sebanyak ini, mereka mungkin kalah. Saat itulah, dari balik barisan pasukan, seorang pria tua melangkah maju, Cleon. Cleon menaiki panggung dengan langkah tenang, menatap langsung ke mata Menandros. "Kau bisa mengasingkan seorang pria, tetapi tidak bisa mengasingkan gagasannya." Menandros terdiam, tak mampu menjawab. Cleon berbalik menghadap rakyat. "Hari ini bukan tentang aku, bukan tentang Darius atau Lyra. Ini tentang kalian. Kalian telah memilih. Kalian tidak lagi diperintah oleh ketakutan, tetapi oleh keberanian dan kebijaksanaan." Rakyat bersorak. Para penguasa yang dulu tak tersentuh kini dikelilingi oleh rakyat yang marah. Beberapa pejabat melarikan diri, sementara yang lain menyerah. Menandros mencoba melawan, tetapi ia tahu bahwa kekalahannya sudah pasti. Ia dipaksa turun dari panggung dan dibawa pergi oleh rakyat yang dulu ia tindas. Beberapa minggu setelah kejatuhan para tiran, rakyat Polis berkumpul untuk merancang pemerintahan baru. Mereka tidak ingin menggantikan satu penguasa lalim dengan yang lain. Sebagai gantinya, mereka menerapkan ajaran Cleon, kepemimpinan yang berdasarkan kebijaksanaan, keadilan, dan partisipasi rakyat. Darius, yang dulu hanya seorang pemuda pencari keadilan, kini menjadi salah satu pemimpin utama dalam membangun sistem baru ini. Di sisinya, Lyra dan murid-murid Cleon yang selamat turut, serta dalam merancang masa depan Polis. Sementara itu, Cleon kembali ke kehidupan sederhananya. Ia tidak mencari kekuasaan, hanya ingin melihat benih yang ia tanam tumbuh subur. Pada suatu sore, saat ia duduk di pasar, seorang anak kecil bertanya kepadanya, "Guru Cleon, apakah demokrasi sudah menang?" Cleon tersenyum dan menggeleng pelan. Demokrasi bukan sesuatu yang bisa dimenangkan sekali untuk selamanya. Ia harus dijaga setiap hari, dengan kebijaksanaan dan keberanian. Dan dengan itu, Polis memulai babak baru, sebuah peradaban yang dibangun bukan oleh pedang, tetapi oleh pikiran dan hati yang merdeka.